Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Nurjaman dari kelas Manajemen Pemasaran A. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Laras Ratu Khalida SSTMM dengan judul Perilaku Konsumen terhadap Penggunaan Internet di Masa Pandemi COVID-19. Langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang, cikal bakal dari internet adalah ARPANET, sebuah jaringan eksperimen milik pemerintah Amerika Serikat berbasis komunikasi data paket yang didirikan di tahun 1969. Tujuannya untuk menghubungkan para periset ke pusat-pusat komputer sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer seperti disk, database, dan lain-lain. Kegiatan ini disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bersama lembaga yang dinamakan Advanced Research Project Agency atau ARPA. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET, sebuah jaringan militer, akan tetapi keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan internet ini disebut DARPA Internet, tapi kelamaan disebut sebagai internet saja. Di tahun 1968 lahir National Science Fusion Network yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya. Rumusan masalahnya adalah perilaku konsumen terhadap penggunaan internet di masa pandemi. Adapun tujuan masalahnya untuk mengetahui perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19. Pembahasan, di masa pandemi saat ini tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara di luar negeri pun terkena dampaknya. Akses internet sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, di mana internet di zaman sekarang bisa disebut juga kebutuhan. Apalagi di masa pandemi sekarang, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakatnya agar tetap di rumah selama pandemi ini berlangsung. Berbagai perusahaan, rumah makan, sekolah, dan lain-lain pun terkena dampak dari pandemi COVID-19. Perusahaan juga menerapkan WFH untuk bekerja di rumah otomatis, di mana harus melakukan absen lewat aplikasi maupun handphone. Sedangkan untuk rumah makan menerapkan take away, di mana pembeli tidak boleh makan di tempat. Banyak sebagian besar konsumen menggunakan jasa ojek online untuk memberi yang dibutuhkan. Begitupun sekolah dengan belajar online menggunakan berbagai aplikasi sehingga memudahkan untuk sekolah daring. Ada perubahan yang terjadi selama pandemi corona, termasuk soal perilaku dalam berinternet. Ada 3 hal. Pertama, ini memahami dampak COVID-19 terhadap industri sebelum dan sesudah terjadi pandemi corona. Yang pertama, ada perubahan penggunaan video call. Sebanyak 31,4% masyarakat mengalami kenaikan pengguna video call selama masa pandemi. Meski begitu, mayoritasnya mengaku menggunakan free internet call seperti WhatsApp call, di mana pandemi sebelumnya juga sudah sering digunakan, tapi ada kenaikan signifikan sebelum. Lalu ternyata 36,6% peningkatan di luar Jabodetabek, jadi sudah mulai swipe video untuk komunikasi baik urusan profesional atau tidak. Yang kedua, ada streaming film. Online video conference naik 33,5% saat pandemi. Saat halnya online video atau movie streaming dari 76,6% menjadi 85,5%. Yang ketiga, perubahan hal yang dicari saat memakai internet. Jika sebelum COVID-19 merebak, urutan yang dicari masyarakat saat memakai suatu jaringan adalah kualitas jaringan, harga yang terjangkau, dan bundling menarik. Kini urutannya berubah. Setelah wabah COVID-19, ada pertimbangan yaitu kualitas jaringan, harga yang murah, disusul kecepatan jaringan. Namun yang menarik, terjadi peningkatan sebesar 12,1% untuk pertimbangan kecepatan jaringan, 5,7% soal urusan harga, dan 1,6% untuk kualitas jaringan. Dan yang terakhir ada pemilihan harga internet kuota.
14,5%, kuota di atas 150.000 per bulan menjadi 19,4%, sebanyak 88,7% responden mengaku akan menggunakan kuota yang sebelumnya, namun ada 11% yang sepertinya akan membuat Bip Hour baru, tetap memakai kuota di atas 150.000. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.